Jumpa lagi di Radio TV. Ya, di depan saya ini adalah salah satu soundbar terbaru dari Sony, HT-A3000. Sony menawarkannya sebagai soundbar 3.1 channel dengan dukungan untuk multi-dimensional sound. Soundbar ini bisa menawarkan 360 spatial sound saat dipakai dalam konfigurasi lengkapnya dengan tambahan speaker. Selain itu, soundbar ini juga mendukung Virtual Surround Dolby Atmos dan DTS:X, tentu saja dengan kualitas di atas yang ditawarkan speaker TV kelas menengah atau menengah atas. Oke, mari kita langsung bahas saja soundbar yang menarik ini. Ya, ini bukan pertama kalinya kita membahas soundbar dari Sony. Belum pernah nonton? Udah pernah dulu, udah beberapa kali. Ya, mungkin ketinggalan karena belum subscribe nih. Makanya di-subscribe biar gak ketinggalan pembahasan produk-produk yang menarik dan unik seperti soundbar yang satu ini. Oke, sekarang mari kita bahas mengenai soundbar yang unik dan wah, mantap bener ini. Tapi kita mulai dari paket penjualannya dulu ya. Oke, di sini tersedia tentunya ada unit soundbar, ada remote control dengan 2 baterai AAA, ada kabel AC input, ada kabel HDMI untuk input ARC atau eARC ke soundbar. Kabel audio dengan jack 3,5 mm male to male juga ada di sini dan tentunya ada paket dokumen. Nah, untuk Indonesia, paket penjualan soundbar HT-A3000 ini juga dilengkapi dengan subwoofer SA-SW3. Jadi, ya tentu saja dia akan mendapatkan unit subwoofer SA-SW3 dan kabel AC input untuk subwoofer. Sementara itu, agar kami bisa mencoba soundbar ini dalam konfigurasi lengkap, Sony juga mengirimkan rear speaker SA-RS3S. Tapi ini bukan bagian dari paket penjualan soundbar ya, ini harus dibeli terpisah. Ya, soundbar HT-A3000 ini memang punya kemampuan untuk terhubung ke subwoofer dan rear speaker atau speaker belakang tadi ya, untuk audio yang jauh lebih imersif dan pengalaman 360 spatial sound. Nah, untuk desain HT-A3000 ini disebut Sony menggunakan konsep omnidirectional block dengan rounded edge. Dimensinya adalah 950 x 128 x 64 mm dengan bobot sekitar 4,6 kg. Di sisi depan di balik grill speaker, kita bisa melihat ada 5 speaker dengan desain yang disebut Sony sebagai X-Balance Speaker Unit. Jadi penampang speakernya tidak berbentuk lingkaran tapi rounded rectangle. Ini disebut akan membawa keuntungan di sisi kualitas suara. Lalu kenapa sampai ada 5 buah speaker? Ya, ini adalah soundbar 3.1 channel atau 3.1 channelnya. Jadi ada speaker untuk channel left, center, dan right. Sementara untuk 2 speaker yang mengapit speaker center itu adalah subwoofer dari soundbar ini. Ya, soundbar ini dilengkapi dengan 2 subwoofer terintegrasi. Ini beda loh dengan unit subwoofer yang SA-SW3 ya. Ini di soundbarnya sendiri. Masih di sisi depan, di area kanan terdapat indikator operasional untuk soundbar. Ini bisa menampilkan rolling text untuk menunjukkan input yang aktif, volume saat kita melakukan pengaturan volume, serta mode yang digunakan. Beralih ke sisi atas, di area kanan ada beberapa tombol kontrol untuk operasional soundbar, yaitu power, input, Bluetooth, network music service, serta kontrol untuk volume. Di sisi kiri dan kanan soundbar terdapat air duct untuk subwoofer yang ada di dalam soundbar ini. Lalu di sisi belakang, di area kiri ada konektor AC input dengan posisi menghadap ke samping. Konektor I/O untuk soundbar ini ditempatkan juga di sisi belakang, tapi di area yang berlawanan dengan AC input. Ada 4 konektor I/O di sini, yaitu HDMI untuk ARC atau eARC, ada USB, optical audio in, serta S center out 3,5 mm jack yang mendukung fitur acoustic center sync. Masih di sisi belakang ada juga lubang mounting untuk pemasangan soundbar ke dinding. Beralih ke subwoofer SA-SW3, ini dimensinya adalah 201 x 382,5 x 402 mm dan bobotnya sekitar 10,5 kg. Di sisi depan terlihat ada driver 160 mm dan air duct di area bawah. Kemudian di belakang ada tombol power dan link di area atas dan konektor AC input di area bawah. Lalu nggak ada salahnya ya kalau kita bahas juga rear speaker SA-RS3S ini. Ini adalah paket berisi sepasang rear speaker yang dimensinya adalah 100 x 187 x 100 mm. Masing-masing speaker ini dibekali dengan 1 buah woofer dan 1 buah tweeter. Di sisi belakang terbilang sederhana ya, hanya ada konektor AC in dan 2 buah tombol kontrol power dan link. Sama seperti soundbar HT-A3000, subwoofer SA-SW3 dan rear speaker SA-RS3S juga menggunakan desain omnidirectional block. Jadi emang seragam aja nih ya HT-A3000 soundbarnya, lalu subwoofernya dan rear speakernya.
Nah, untuk spesifikasi jumlah channel amplifiernya ada 5. Jenis amplifiernya adalah digital dengan teknologi Sony S-Master. Total daya outputnya 250 watt. Ini hanya untuk soundbarnya saja loh ya. Untuk input bisa wired, HDMI, ARC atau eARC atau optical, dan bisa wireless via Bluetooth. Nah, untuk Bluetooth di soundbar ini mendukung format SBC, AAC yang biasa, dan ada yang spesial dari Sony yaitu LDAC atau LDAC. Soundbar ini juga mendukung pemutaran file audio dari USB untuk format-format file audio yang populer, termasuk DSD juga. Untuk port HDMI, ini hanya untuk koneksi ARC atau eARC ya. Dia mendukung HDMI CEC, sementara untuk HDMI input memang tidak tersedia di sini. Karena tidak ada HDMI input, maka kalau kita menggunakan HDMI ARC atau eARC, maka satu port HDMI di TV kita tidak bisa digunakan untuk input display atau input dari tampilan dari perangkat lain. Kemudian ada Wi-Fi. Ya, soundbar ini bisa terhubung langsung ke internet melalui Wi-Fi. Bisa untuk Spotify Connect, Chromecast built-in, dan Apple AirPlay 2. Untuk konsumsi daya, klaim Sony adalah 50 watt untuk soundbarnya. Lalu untuk audio effect ada voice mode, ada night mode ya. Untuk voice mode ini membuat speaker lebih menonjolkan aspek voice atau suara manusia dari konten yang diputar. Lalu ada night mode, ini akan membuat sistem audio tetap bisa menghadirkan sensasi surround audio yang nyata, tapi tidak mengganggu orang yang ada di sekitar kita. Sementara untuk subwoofer SA-SW3 dan speaker SA-RS3S tidak banyak yang bisa dibahas terkait spesifikasinya. Keduanya menggunakan input wireless langsung dari soundbar Sony yang kompatibel dengan keduanya, termasuk si HTA3000 ini. Untuk power output, subwoofer SA-SW3 diklaim bisa sampai 200 watt, sementara untuk rear speaker SA-RS3S ini masing-masing punya power output 50 watt, jadi totalnya adalah 100 watt. Nah, dengan rear speaker SA-RS3S ini kita bisa mendapatkan 360 spatial sound dari sistem audio berbasis HTA3000 ini. Oke, sekarang mari kita coba setup soundbar ini. Sebetulnya setupnya mudah nih ya. Bahkan kalau kita pakai paket lengkapnya dengan subwoofer dan rear speaker, setup masih tergolong mudah. Pertama, yang jelas kita harus menghubungkan soundbar dengan TV kita. Di sini kami menggunakan TV yang dipinjamkan Sony, yaitu Bravia XR65X90K. Kami menggunakan output ARC atau eARC dari TV, jadi cukup hubungkan port HDMI yang mendukung ARC atau eARC dari TV dengan kabel HDMI ke port di soundbar. Kemudian hubungkan soundbar ke sumber listrik dan soundbar siap digunakan. Sederhana kan? Nah, TV 65X90K yang kami gunakan ini sudah mendukung fitur Acoustic Center Sync. Kalau ingin menggunakan fitur tersebut, kita bisa menggunakan kabel yang disertakan di paket penjualan soundbar ini. Pasang satu ujung kabel ke port yang ada di soundbar dan satu ujung lagi ke port yang ada di TV. Lalu aktifkan fitur tersebut dari menu setting yang ada di TV. Speaker di TV akan secara otomatis jadi extension dari soundbar ini dan akan digunakan sebagai channel center yang lebih banyak akan menangani vokal. Menurut Sony, ini bisa membuat dialog atau percakapan di dalam konten yang lagi diputar terdengar lebih jelas, serta arah datangnya suara bisa lebih mendekati kenyataan sesuai dengan posisi sumber suara vokal di layar. Sementara untuk menghubungkan subwoofer dan rear speaker ini sangat mudah ya. Cukup hubungkan masing-masing perangkat ke listrik dan secara otomatis mereka akan terhubung ke soundbar ini. Kontrol untuk soundbar beserta subwoofer dan kedua speaker bisa dilakukan dari remote yang tersedia. Kita bisa milih input, mengatur preset mode audio yang aktif, dan mengatur volume sistem secara keseluruhan, volume subwoofer serta volume rear speaker. Ada juga tombol sound field. Ini bisa digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan efek atmospheric sound secara cepat. Ini seharusnya lebih mengarah ke efek virtual surround. Jadi untuk film ini bisa diaktifkan. Sementara untuk musik, untuk yang menyukai suara yang lebih natural sebaiknya matikan saja sound field ini. Bila kita menggunakan HDMI ARC atau eARC dan TV mendukung HDMI CEC, kita juga bisa mengatur volume sistem ini langsung dari TV-nya. Jadi secara umum setup dan pengoperasian HTA3000 beserta subwoofer dan rear speaker yang kita gunakan ini terbilang mudah ya. Oke, sekarang masuk ke intinya. Bagaimana kualitas audio yang ditawarkan oleh soundbar ini? Pertama, kami hanya menggunakan soundbar HTA3000 beserta subwoofer SA-SW3 ya, tanpa rear speaker dulu. Saat kami coba untuk nonton film, penggunaan soundbar ini bisa menghadirkan kedalaman suara yang jauh lebih baik. Kalau kita bicara soal bass, tentunya subwoofer ada di sini ya, tentunya jadi lebih bagus ya, lebih dalam aja, dentumannya jadi mantep nih kalau kita nonton film action. Sensasi menggelegar itu terasa ya, tapi dengan catatan, film yang diputar emang sudah bisa memanfaatkan sistem audio tambahan ini dengan benar.
Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan hanya pakai TV saja, suara percakapan yang dalam film juga kelihatan lebih bagus aja, lebih keren aja, lebih jelas ya. Sepertinya ini adalah efek dari adanya channel center di soundbar ini. Sementara untuk konten yang mendukung virtual surround, kami coba dengan memutar film yang mendukung Dolby Atmos. Sayangnya emang nggak semua film dengan Dolby Atmos bisa ditampilkan dengan baik di sistem yang kami gunakan, khususnya kalau yang pakai Netflix. Tapi ini umum terjadi. Ya, ini kayaknya masalah Netflixnya sih sebetulnya. Namun, saat film yang tepat diputar, waduh, itu peningkatannya terasa banget. Dari sisi efek surround dan kualitas suaranya itu jauh banget lah ketimbang dengan kalau kita pakai speaker yang terintegrasi di TV. Memang sih karena ini virtual surround, jadi efek yang dihadirkan itu nggak akan yang bener-bener kayak surround beneran gitu ya. Apalagi karena soundbarnya itu kan jarak antara speaker right, center, dan leftnya itu cukup dekat. Jadi memang sensasi surroundnya tuh nggak yang luas-luas banget. Walaupun Dolby Atmos memang sudah bisa membantu. Setidaknya kalau memang ini di ruangan yang tidak gede-gede banget, ini efeknya sih terasa ya. Ya kalau ruangannya lebar atau terbuka mungkin masih terasa kayak di center tengah gitu aja. Lalu kita juga nyoba soundbar ini untuk main game. Nah, sensasinya ya mirip seperti kalau kita lagi nonton film ya. Berbagai efek suara dari beberapa game yang kita gunakan itu terdengar dengan asik aja itu ya, menggelegar gitu ya. Volumenya juga terbilang kenceng di sini. Sementara separasi antara vokal dan musik itu juga keren deh. Bagusnya separasinya. Bicara soal musik, gimana kalau dengan musik? Soundbar ini juga ternyata menawarkan kualitas yang mumpuni untuk musik. Bassnya bulat dan rapi gitu ya, memadai banget lah. Suara midnya juga keren banget di sini. Sayangnya emang kalau untuk treble ini masih nggak gitu keren-keren banget di sini ya. Tapi untuk mid dan bass ini mantap sekali. Oh ya, soundbar ini tidak dibekali dengan preset equalizer ya. Jadi kita emang nggak bisa menyesuaikan karakter output suara dengan cepat. Secara umum, suara si soundbar HTA 3000 emang mantap ya. Asik banget. Udah mumpuni banget untuk menghadirkan sensasi seakan ada di bioskop waktu kita nonton film. Apalagi kalau film action ya. Keren banget nih, keren banget. Lalu untuk main game rame-rame ini pasti akan jadi seru banget ya. Mendengarkan musik juga ya lebih asik dibandingkan pakai speaker TV tentunya. Mau speaker TV-nya bagus juga masih kalah lah sama ini ya. Ya jadi soundbar ini bisa menghadirkan peningkatan yang signifikan dari sisi kualitas suara maupun dari fitur surround-nya jika dibandingkan dengan speaker bawaan TV. Bahkan untuk speaker TV yang terbilang cukup baik sekalipun ya jelas soundbar ini lebih banget ya. Nah oke, sekarang bagaimana kalau kita tambahkan dengan rear speaker ya? Kita coba saja. Ya, dengan menggunakan rear speaker ini kita bisa merasakan 360 spatial sound. Itu berarti suara bisa muncul dari segala arah di sekitar kita sesuai dengan posisi munculnya suara di konten yang tengah kita tonton. Saat nonton film yang mendukung 5.1 channel di Netflix, sayangnya kami tidak merasa ada peningkatan yang signifikan. Jadi kita switch ke platform lain, kita pakai Disney Plus Hotstar. Nah, di sini terasa banget bedanya dari sisi surround. Jadi ternyata beda aplikasi itu bisa beda efek nih ya. Nah, rear speaker ini ternyata bisa menghadirkan surround yang benar-benar surround, bukan virtual lagi. Jadi kita benar-benar bisa merasakan arah datangnya suara. Ya, ini sangat mendukung sekali kenikmatan kita nonton film. Lebih berasa di bioskop lagi nih kalau udah kayak gini ya. Hal serupa juga terasa waktu kita lagi main game. Di beberapa game AAA yang kami coba, rear speakernya membantu nih menghadirkan suasana yang lebih nyata. Ya, ini akan buat pengalaman gaming jadi lebih imersif lagi. Terlebih kalau TV-nya layarnya gede gitu dan kita nonton dari dekat juga gitu ya. Jadi 360 spatial sound ini memang menghadirkan pengalaman yang berbeda ya. Nah, lalu bagaimana dengan fitur acoustic center sync? Nah, sekarang kita coba. Ini akan sedikit membantu mendapatkan suara dialog yang lebih kencang dan lebih jelas. Tapi ini tentunya berlaku di film dan game. Sayangnya kalau di musik, entah kenapa fitur ini menurut kami justru membuat ya jadi nggak gitu prima aja ya. Kayaknya untuk musik sebaiknya fitur ini nggak usah digunakan aja deh. Lalu bagaimana kalau soundbar ini digunakan tanpa TV, bisa nggak? Bisa dong. Tersedia fitur Bluetooth. Jadi kita bisa melakukan streaming audio ke soundbar ini dari beberapa gadget yang lain, dari smartphone misalnya. Nah, saat digunakan untuk mendengarkan musik tentu saja akan terasa ada beberapa hal yang menurun karena keterbatasan bandwidth dari Bluetooth bila dibandingkan dengan kabel. Kalau kalian tidak ingin merasakan terlalu jauh perbedaan antara dengan kabel dengan Bluetooth, bisa digunakan kodek yang LDAC atau LDAC-nya. Di sini tentunya ada juga opsi untuk menggunakan layanan streaming dengan Spotify Connect, Google Chromecast, dan Apple AirPlay. Atau kalau dibutuhkan ada juga USB nih, jadi kita bisa mutar musik langsung dari soundbar. Nah, untuk harga ya, informasi terkait harga dari soundbar bisa cek aja langsung di deskripsi. Detailnya ada di situ ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan.
tidak ada input analog 3,5 mm. Memang soundbar ini lebih ditujukan untuk penggunaan dengan TV ya, dan untuk perangkat lain itu pakainya Bluetooth. Ya kekinian sih memang ini. Zaman sekarang udah jarang yang nyolok 3,5 mm lagi. Iya, memang ada jack 3,5 mm di soundbar, tapi itu adalah port untuk acoustic center sync. Ini bukan input analog ya. Kemudian untuk virtual surround yang dihasilkan memang bukan yang paling luar biasa. Ini sekedar mencukupi. Tapi kita bisa maklum ya, mengingat konfigurasinya 3.1 channel yang aslinya kan. Jadi ya paling nggak ada lah virtual surround-nya ya, lebih luas lah suaranya. Lalu dia nggak punya preset equalizer. Kemudian tidak ada port HDMI input di soundbar ini. Jadi kalau kita pakai soundbar ini dengan koneksi ARC atau eARC, satu port HDMI di TV jadi tidak bisa dipakai untuk input display. Dari sisi kelebihannya jelas, setupnya tuh mudah banget. Bahkan untuk paket lengkapnya dengan subwoofer dan rear speaker, setupnya praktis, nggak ngerepotin, nggak banyak kabel pula. Karena pada wireless semua kan ya. Ya kecuali ke listrik, kalau ke listrik ya tetap pakai kabel tentunya. Lalu untuk virtual surround yang ditawarkan ini membawa efek surround yang lebih baik dibandingkan standar speaker bawaan TV. Yang terbaik sekalipun masih bisa kalah sama ini. Lalu ada opsi perluasan kemampuan dengan rear speaker. Ini jadi ada 360 spatial sound. Ini spesial banget ya. Berasa bioskop beneran ini ya, nggak cuma kenceng doang suaranya. Kualitas suaranya di konfigurasi standar, soundbar plus subwoofer doang, ini udah terbilang keren banget untuk musik dan mumpuni banget untuk film. Sementara kalau kita pakai konfigurasi lengkap dengan rear speaker, wah luar biasa deh. Udah deh, mantep banget deh ya. Nah desainnya juga ini sederhana dan elegan. Ini cocok disandingkan dengan berbagai TV yang ada saat ini. Namun khusus saat dipasangkan dengan TV Sony ada fitur ekstra yang didapatkan ya. Lalu dia punya Wi-Fi. Ini menghadirkan dukungan untuk Spotify Connect, Apple AirPlay, dan Google Chromecast juga. Kemudian dia punya voice mode dan night mode yang bisa diaktifkan kalau dibutuhkan. Nah gimana? Keren kan? Ya, soundbar memang bisa jadi dibutuhkan untuk upgrade kemampuan audio dari TV di rumah. Ini bisa menghadirkan pengalaman yang lebih baik, bukan cuma saat nonton film, tapi juga saat main game dengan mendengarkan musik. Apalagi soundbar dengan kemampuan ekstra seperti yang ini. Sayang dong kalau TV udah besar, udah keren, audionya kurang mantep ya. Jadi dengan soundbar HTA 3000 ini, kita akan mendapat kemampuan lebih dari sisi virtual surround. Sementara kalau pakai rear speakernya, kita malah bisa mendapatkan surround yang sebenarnya dengan 360 spatial sound. Nah, kalau yang dibutuhkan memang terpenuhi dengan soundbar ini, rasanya nggak ada salahnya ya memasukkan soundbar yang ekstra spesial ini ke dalam wishlist untuk meningkatkan kenyamanan sarana hiburan di rumah supaya lebih imersif lagi. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.